Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Pusing ya kalau harga apa-apa naik, tapi dibalik pertanyaannya, kalau belanja di pasar aja bikin pusing, apalagi di tempat lain. Karena nggak ada tempat termurah untuk belanja sayur selain di pasar tradisional. Yuk kita belanja sayur mingguan lagi, habis 268.000 dapat apa aja yo. Yuk ikuti Maiin belanja. Aku pasar. Iya. Pasar. Iya, makan dulu baru ke pasar. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Kali ini kita sekompi semuanya full, lengkap, full tim 5 orang dengan 3 anak. Kita mau belanja ke pasar. Ini kondisi malam hari setelah Isya tepatnya. Habis anak pulang-pulang sholat jamaah di musola, kita langsung cus berangkat. Kita juga belum makan nih, makanya sebelum ke pasar nanti mampir dulu ke tukang soto untuk makan. Plus ke ATM dulu karena memang nggak megang uang cash sama sekali. Tadi kita habis makan soto dulu, habis 127. Nah, kalau jajan kita berlima itu murah, semurah-murahnya soto. Ayam kampung memang 120.000. Padahal kalau kita ke pasar kita bisa menghemat banyak, tapi nggak apa-apa jajan sih. Malam ini pasar sayur guys. Coba deh sekali-kali berhitung, pengeluaran terbesar itu ada di makan. Apalagi kalau kondisi Maiin ya yang rasain langsung anak 3, jumlah keluarga ada 5. Itu bengkak banget karena tadi sekali jajan aja habis 127.000. Padahal kalau dibawa ke pasar tuh 200 ribuan cukup untuk 1 minggu ke depan. Walaupun memang kadang kita butuh tetap ya jajan di luar. Karena ganti suasana, biar nggak bosen dan lain sebagainya. Tapi setidaknya diatur biar keuangan tetap aman karena apa-apa tuh ya pakai uang. Kita kan bukan tim pewaris tapi perintis, makanya semuanya harus benar-benar diatur karena hanya diri kita yang bisa diandelin. Tidak ada lain dan tidak bukan hanya diri kita sendiri. Makanya harus paham betul semua keputusan yang diambil. Kalau perkara capek, letih ya itu bagian dari konsekuensi karena kita sedang merencanakan untuk masa depan. Gimana kan katanya orang main judi online yang nangkep polisi, lah polisinya main mau gimana? Kadang tuh kalau momen ke pasar ini jadi media ngegibah ya bareng suami. Jadi ngobrolin banyak itu seputar hot-hot berita hot ya. Bisa kita sharing bareng suami. Nah ini kondisi pasar, main ke pasar Parung. Ini kondisi malam hari, nah suasananya tuh kayak gini. Sudah datang. Ya kan dikit juga nggak apa-apa ya kos. Ya bener masih banyak. Paling enak kalau kemana-mana kita punya tujuan, termasuk dalam hal ke pasar. Bener gak nih? Makanya kalau ke pasar biar nggak bingung, sebaiknya udah dibuat catatan. Artinya kita sudah menyiapkan nih 1 minggu ke depan mau masak apa. Dari menu tersebut kan bisa ketahuan. Kita cek lagi nih di kulkas, apa barang yang masih tersedia, apa yang tidak tersedia. Dari situ langsung kita bisa bikin catatan apa-apa aja item yang memang perlu dibeli. Jadi nanti kita di pasar juga nggak terlalu lama, bisa satset karena kita udah tahu nih tujuannya mau beli apa, keperluannya memang apa, nggak banyak ngebuang waktu di pasar. Main pun termasuk umumnya emak-emak punya 3 anak tanpa ART, makanya efisien waktu itu sangat dibutuhkan ya, karena memang banyak banget yang perlu diurus dan itu butuh tenaga ekstra kita. Ini ke pasar main juga nggak menclok-menclok ke banyak tempat. Satu tempat ini bisa mengcover 70% kebutuhan Maiin karena di sini sudah lengkap. Biasanya kalau malam hari itu item-itemnya ada yang udah datang, jadi ada juga yang baru dipisahin. Kalau pasannya udah datang tuh beruntung. Jadi kita dapat kondisi sayur yang emang benar-benar seger dan fresh. Jangan salah loh, di pasar juga nggak kalah segernya dari sayur-sayur yang ada di swalayan. Yang bingung mulai belanja di pasar, jadi kalau di pasar itu memang sistemnya beda-beda ya. Ada yang bahasa kerennya self-service ya. Artinya kita tinggal ngambil kantong, kita ambil sendiri, nanti taruh tuh di depan abangnya, dia yang bakal
nentuin harganya. Entah ditimbang, entah diperkirain, tinggal kita nyebutnya mau satuan harga atau satuan uang. Umpama beli cabai setengah kilo atau beli cabai 10.000. Intinya patokannya tuh cuma 2 satuannya. Kalau nggak kilo ya satuannya uang. Nah, kalau di tempat sayur Mai ini sistemnya self service, artinya ambil sendiri nanti ditimbangin abangnya. Ada juga nih tukang sayur yang dia udah dibungkus-bungkusin. Ini 5.000, ini 10.000, ini 3.000, ini 2.000 dan lain sebagainya. Kalau di tempat Maiin kebanyakan ini sistemnya self service. Jadi artinya cek sendiri mana yang dipilih, tinggal ditaruh di depan nanti abangnya bakal ngitung. Tapi kalau kita pun nggak mau milihin, tinggal bilang aja, "Bang, bawang merah beli 1/4 ya." Nanti dia yang bakal milihin. Kalau buat main sih lebih senang milih langsung ya, karena kan kita bisa ngecek langsung kondisinya. Pengaruh, nanti kalau kondisi sayurannya bagus, itu juga sangat amat menentukan ketika waktu simpan. Karena kan kita selama 1 minggu ke depan nggak ke pasar ya. Makanya harus benar-benar menentukan sayuran yang bagus, yang seger, nggak busuk, dicek satu-satu biar kita dapat kualitas terbaik, tapi dengan harga yang murah. Tahu nggak kenapa Main rajin banget bikin video tentang belanja di pasar? Karena apa ya? Bentuk penyesalan Main udah ngebuang waktu banyak. Dulu Main ngelewatin banyak waktu untuk tidak berhemat dan itu nyesel karena sebenarnya kita semakin cepat berhemat itu semakin baik ya. Sekarang itu kondisinya semakin lama ditunda itu semakin berasa waktunya karena kebutuhan tuh semakin padat sedangkan dana tabungan tuh coba dari dulu gitu nabungnya. Begitu deh intinya pesan yang ingin disampaikan, semakin cepat itu semakin baik. Jangan bukan menyesal ya. Ya boleh dibilang menyesal lah ya, coba dari dulu lebih awal. Main anak kondisi 2 sekolah SDIT tuh berasa beratnya. Ketika semesteran, daftar ulang, wah berasa. Terus kalau ada yang tanya, ya kenapa nggak di sekolah negeri? Ya bukan mengecilkan sekolah negeri ya. Kita setiap keluarga kan pasti ada goal, ada tujuan yang ingin digapai, dan itu butuh konsekuensi pengorbanan dan ini bagian dari keputusan yang Maiin dan Pak suami ambil ada konsekuensinya yang harus dijalankan. Salah satu impact dari konsekuensi itu adalah di dana dan buat Main tetap pengeluaran terbesar itu ada di makan. Makanya kalau udah bisa mengendalikan ini dijamin deh banyak dana yang ke save. Lagi-lagi semuanya butuh uang. Dan kalau dipikir sebenarnya kita bisa alias mampu sebenarnya asal kita mampu mengontrol. Jadi kesimpulannya hemat itu bukan pelit, tapi kemampuan kita untuk mengontrol semuanya agar berkecukupan semuanya. Jadi kalau nanti dapat omongan kiri kanan, ya kita hidup di zaman modern ini memang godaannya cukup berat ya, karena memang kenyamanan hidup itu bisa didapat dengan instan bahkan untuk kita yang sebenarnya nggak ada dana. Dengan adanya kartu kredit, Shopee Pay Later, dan lain sebagainya. Kayaknya tuh kita tetap bisa menikmati hidup yang enak-enak aja, padahal kita nggak sadar tuh kita nggak punya dana. Kayak bom waktu aja, nanti bakal ngegulung di saat yang tepat langsung dar. Kita tuh hidup di kayak gitu tuh, ngelawan kenyamanan. Bukan artinya kita mempersulit diri, karena semoga bisa sampai ya pesannya, kita tuh harus sadar diri. Lagi-lagi sadar diri, sadar kemampuan, sadar batasan, kita harus benar-benar mengenali diri kita, karena kalau kita nggak kenal diri kita bakal bahaya. Umur semakin tua, produktivitas berkurang, tapi beban yang kita buat karena ulah kita bakal tetap berbalik ke diri kita. Jangan coba-coba bermain dengan hutang karena hidup paling nyaman itu tanpa hutang, lagi-lagi tanpa hutang. Once again. Buat yang nggak terbiasa, bingung, malu-malu ke pasar tradisional, rasain sekali aja nanti kalian bakal ngerasain kok bedanya beda banget belanja di pasar tradisional tuh hematnya bisa banyak banget. Teruntuk item sayur ya. Kalau sayur Main tetap belanjanya di pasar tradisional. Kalau belanja bulanan Main udah ada satu tempat yang menurut Main sampai saat ini itu paling nyaman buat Main. Kita semua itu punya apa ya? Tahulah yang mana terbaik untuk diri kita. Makanya nggak bisa dijadiin patokan sih memang ya. Lagi-lagi itu berukur dengan kondisi masing-masing orang. Masak tetap deh yang paling juara murahnya.
Call-nya malam ini nggak terlalu bagus, tapi kita pilih yang paling mendingan. Main biasa pilihnya yang tengah, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, di sini tuh lihat sendiri ya. Itu sayurannya lengkap, wortel semua. Makanya di satu tempat ini bisa mencukupi 70% kebutuhan Main. Nah, kalau untuk sayur-sayur yang kayak brokoli dan lain sebagainya, terus terang sih sebenarnya nggak terlalu fresh banget ya. Kayak paprika juga nggak terlalu fresh. Biasanya kalau butuh kayak gitu tuh mending beli di swalayan. Pokoknya tuh blok mana aja ya. Karena kan kita lagi-lagi kita yang berukur dengan kondisi kita ya. Pengennya kan juga tetap yang fresh ya. Mungkin sih tebakan karena item-item itu putarannya tuh nggak sekenceng swalayan. Karena kan target marketnya beda ya. Dia mandek, terus harganya biasanya lebih mahal. Kalau di swalayan kan suka ada promo, itu malahan lebih murah kalau untuk, terutama paprika. Perhatiin banget paprika. Karena paprika bagaimana juga sedap ya. Biasanya kalau paprika malah lebih senang belanjanya di swalayan. Pas promo dapat harganya lebih murah, lebih fresh kondisinya, dan pokoknya lebih bagus lah kondisinya. Ini untuk aneka perdapuran itu juga banyak nih bawang-bawangan. Nah, kalau kalian minta yang dikupasin juga ada. Ini tomat cherry pun ada. Jadi bukan di swalayan aja, tomat cherry juga ada. Kalau beli tomat yang biasa, beli 2 ukuran, yang besar dan ukuran yang kecil. Karena biasanya kalau tomat di rumah tuh kayak cemilan aja dimakan, dibiasain ke anak-anak untuk makan. Aneka kacang-kacang yang biasa untuk sayur asem. Nah, kalau kalian bingung mau masak apa, beli aja sayur asem. Satu kantong itu 5.000. Sayur lodeh juga ada pilihannya. Jadi kalau yang kantongan itu ada sayur asem, sayur lodeh, sayur sop. Tapi recommendedin untuk sayur lodeh dan sayur asem aja. Karena kalau untuk sayur sop mendingan beli satu-satu. Pengalaman kurang bagus sih kondisinya, mendingan beli satu-satu lebih awet karena kita bisa benar-benar cek langsung kondisi per itemnya. Kalau habis dari ini kan nanti sayurannya di food traps. Masuk food traps itu kalau buat pribadi juga menghindari kata mubazir. Kan dosa ya kalau kita mubazir, makanya semua dibikin pas. Ini juga lagi pilih bawang bombay. Bawang bombay biasanya pilih yang kecil-kecil. Nah, setiap konten kenapa bisa hafal harga aslinya? Karena minta bikinin bon. Biasanya nanti akan share pas nge-food trap tuh rincian untuk daftar belanjanya. Ini mamangnya lagi ngitungin dan di total. Ternyata kita kena 203.000, lumayan mahal ya. Biasanya kalau dari tempat ini belanjanya under 200.000. Ini pembayaran bisa QRIS. Jadi kalau kalian yang nggak bawa uang cash, bisa langsung pembayaran via QRIS. Keren kan? Jadi nggak usah repot-repot bawa uang cash. Nah, ini kondisi di malam hari. Tadi ada tukang tempe, tapi kayaknya kurang fresh. Mendingan kita ke depan aja. Suasana malam kayak gini, tukang bumbunya tuh masih buka. Biasanya udah orang Padang yang jualan ya. Terbilang lengkap untuk pasar. Kayaknya tempenya dari pagi. Jadi agak kurang segar. Kita mending ke depan sekalian nyari sayur bayam. Nggak jauh-jauh kalau lokasinya masih di area yang sama. Ini memang dia menclok-menclok ya, tapi ini jaraknya deket kok. Itu di depan tempat biasa beli sisanya kayak tahu, tempe, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk protein biasanya di sini kalau malam hari itu tutup. Tukang daging aja baru kali ini lihat buka. Terus ikan tutup total. Yang buka itu biasanya ayam. Tapi kalau untuk ayam kan biasanya masuk belanja bulanan ya. Manfaatin promo karena bisa dapat harga lebih murah daripada harga di pasar. Lagi-lagi kita berhitung dan mengukur. Buat mama perak 2 perak kan sangat amat berharga. Ini untuk tukang tahu, belanja 19.000 dapat 4 kantong. 2 tuh, kulitnya 2, terus yang itunya juga 2. Ini 19.000. Tepat di samping ini ada tukang tempe. Tempe itu mulai dari harga 5.000. Kalau beli yang paling besar 10.000. Kalau ini berapaan, Bang? Yang goceng. Bang, bayam. Bayam berapaan? Hah? Uyang. Kalau udah ngerasa dapat benefit, dapat harga termurah, makanya kalau di pasar nggak berani nawar. Udah itu hitungannya kita berbagi sama saudara kita yang ada di pasar ya. Kita dapat harga termurah dan mereka pun bisa menghidupi keluarganya. Udah nggak usah ditawar karena udah pasti dapat harga termurah. Kita mau belanja telur dulu, ini di agen telur. Nah, ini dia.
Telur itu kayak item yang wajib ada di rumah, selalu standby, karena telur itu salah satu item yang murah ya, dan diapain aja juga enak, mau digoreng ucek, diceplok, direbus, disemur, terus dicabein, dibikin balado enak. Makanya telur itu makanan protein sehat, murah meriah yang wajib ada di rumah. Kalau kali ini nih enak nih, ukurannya kecil-kecil karena kan Main anaknya 3 ya, jumlah keluarga ada 5. Kalau mereka pada nyeplok otomatis sekali keluar itu 5 ya. Tapi Main pernah ini loh baca podcastnya Dokter Tirta, telur itu bagus banget dan harusnya kita konsumsi sehari itu minimal 2 telur. Apalagi untuk anak ya, tumbuh kembangnya anak, telur itu bagus banget efeknya buat tubuh. Wajib deh ada. Kalian juga stok telur nggak? Telur ini juga simple banget, karena diceplok aja udah enak ya. Kalau pagi-pagi seandainya repot, tinggal ceplok, udah enak banget. Isinya di tukang sayur pertama 203.000, terus tukang tempe 10.000, tahu 19.000, bayam 5.000, terus tukang telur 31.000, ini sekilo lebih 20 biji, dan parkir 5.000. Nah, kan kelihatan perbandingannya ya. Barusan tadi itu sebelum ke pasar Main makan soto 127.000 untuk berlima. Itu 1 kali makan. Dalam sehari nggak boleh ditawar, kan kita sehari 3 kali makan. Apalagi dengan anak-anak yang masih kecil ya, wajib banget makan tetap harus dijaga. Ini ke pasar 268.000 cukup untuk 1 minggu ke depan. Kebayang kalau kita jajan terus boncosnya gimana? Dana savingan dari pasar itu bisa kita maksimalkan untuk lini yang lain. Seandainya yang tadinya kita ngerasa nggak mampu nih ngejatah orang tua, jadi kita jatah karena bisa dapat dana hemat-hematan dari pasar. Tahu kan efeknya? Kita ngasih seberapa aja ke orang tua itu kayak, wah doanya panjang banget dari orang tua. Semoga hidup kita kelak jadi berkah dan tidak ada rasa penyesalan di diri kita karena kita bisa mengusahakan berusaha memaksimalkan waktu untuk membahagiakan orang tua meskipun dengan cara yang sederhana. Alhamdulillah Main udah pulang karena ternyata abis Main dari pasar ini hujan gede banget. Ini belanjaan Main diangkutin dulu sama anak-anak dan Pak suami. Buat Main belanja ke pasar malam hari itu enak karena nggak kepanasan, nggak desek-desekan, santai lah ya. Karena Main males banget kalau desek-desekan. Kalau nggak belanja malam mendingan subuh. Nah ini kondisinya sayuran biasanya Main keluarin kayak gini, besok baru lanjut Main nge-food traps dan kita tinggal tidur. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Kalian udah belanja mingguan belum? Biasanya belanja mingguannya kemana nih? Like, komen, dan share. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginaras. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.